Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat datang di Horor Sebelum Tidur, tempat di mana kisah-kisah gelap mengintai sebelum kamu memejamkan mata. Tapi sebelum kita mulai, yuk jawab salam tadi dengan tulus, dari hati yang bersih. Karena bagi yang menjawab salam dan sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari gangguan yang kasat maupun tak kasat mata. Karena percaya atau tidak kadang, yang kita dengar bisa ikut pulang. Di sebuah sudut jalan ramai di daerah Bekasi, berdirilah sebuah rumah makan Padang sederhana bernama RM Sederhana Raso Minang. Bangunannya tidak besar, hanya memanfaatkan ruko 2 lantai dengan cat putih yang mulai kusam dimakan debu jalanan. Di depan, deretan panci besar berisi lauk-lauk khas Minang berjejer rapi di atas meja panjang dari stainless steel yang memantulkan cahaya lampu neon. Aroma rendang, gulai ayam, dan sambal ijo semerbak, bercampur dengan bau aspal panas dan debu yang berterbangan dari lalu lintas padat di luar. Warung itu milik Pak Yusran, pria berumur 45 tahun asal Padang Pariaman, dan istrinya Bunia, perempuan Bekasi asli yang wajahnya selalu ramah menyambut pelanggan. Sebelum beberapa bulan terakhir, RM Sederhana Raso Minang nyaris tidak pernah penuh. Sesekali ada pegawai kantoran mampir di jam makan siang, atau supir ojek online mengambil pesanan yang jumlahnya tidak seberapa. Warga sekitar tahu kalau masakan Pak Yusran sebenarnya enak, tapi bukan sesuatu yang istimewa. Tidak jauh berbeda dengan warung Padang lain di radius beberapa kilometer. Namun entah mengapa, sejak awal bulan lalu, keadaan berubah drastis. Setiap hari, dari pagi sampai malam, rumah makan itu selalu dipenuhi pelanggan. Mobil-mobil parkir berderet sampai menutup trotoar. Antrean sampai keluar pintu. Pesanan mengalir tanpa henti, bahkan kadang stok piring sampai habis dan pelanggan rela menunggu. Beberapa pedagang di sekitar merasa heran. Aneh ya, kemarin-kemarin sepi banget, sekarang rame banget. Gumam Bu Ririn, pemilik warung kopi di seberang jalan, saat berbincang dengan pelanggan tetapnya. Padahal katanya menunya sama aja. Kenaikan pesat itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada renovasi mencolok, bahkan papan nama rumah makan itu masih kusam seperti dulu. Tapi anehnya, orang-orang yang makan di sana terlihat puas luar biasa. Mereka sering memuji, rendangnya beda, kayak ada rasa yang bikin nagih. Atau, gulai ayamnya kayak nggak pernah dingin, padahal udah duduk lama di meja. Pak Yusran selalu merespon dengan senyum lebar. Lesung pipinya terlihat jelas. Ia hanya berkata sederhana, "Mungkin rezeki lagi bagus, Bu. Namanya usaha, kadang naik kadang turun." Tapi tatapan matanya kadang terasa terlalu lama menatap lawan bicara, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Pagi itu, jam baru menunjukkan pukul 6:30. Jalan raya di depan warung mulai dipadati motor dan mobil yang bergegas ke kantor. Di dalam, Bunia sedang menata lauk. Panci rendang diletakkan di bagian tengah meja, diapit oleh gulai ayam dan ayam pop. Di sudut lain, ada dendeng balado, sambal lado mudo, dan sayur daun singkong yang segar. Semua terlihat seperti baru saja dimasak. Padahal tidak ada aroma kayu bakar atau aktivitas memasak yang terdengar dari dapur. Yang lebih aneh, lauk-lauk itu tetap hangat walau hanya diletakkan di meja terbuka tanpa penghangat. Beberapa pelanggan yang datang pagi-pagi sempat bertanya, "Bu, ini rendangnya baru masak ya? Kok panas banget?" Tanya seorang bapak berseragam PNS. "Iya, baru tadi subuh, Pak," jawab Bunia dengan senyum tipis. Namun, bagi orang yang memperhatikan dengan jeli, tidak ada tanda-tanda dapur beroperasi pagi itu. Tidak ada panci besar mendidih, tidak ada suara tumisan, dan tidak ada bau bawang goreng yang biasanya memenuhi udara saat masakan baru matang. Siang harinya, warung semakin penuh. Seorang pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di dekat situ, Bang Harun, memperhatikan dari jauh sambil mengisap rokok kreteknya. Ia heran, banyak pelanggan yang datang seolah sudah tahu tempat duduk yang harus mereka tempati. Ada yang duduk sambil menunduk, jarang berbicara, dan makan dengan kecepatan yang tidak wajar. Sendok menyuap nasi dan lauk ke mulut tanpa jeda,
seperti orang kelaparan berhari-hari. Bahkan ada seorang ibu muda yang makan sambil sesekali tersenyum sendiri. Matanya sayu seperti orang setengah sadar. Setelah selesai, ia bangkit, meninggalkan piring yang masih menyisakan potongan daging, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Anehnya, tak lama setelah itu, piringnya sudah bersih, seolah seseorang memakan sisa tersebut dalam sekejap, padahal tidak ada yang terlihat mendekat. Sore menjelang, Pak Yusran duduk di meja kasir. Tangannya cepat menghitung uang setumpuk besar, lalu memasukkannya ke dalam laci besi yang terkunci rapat. Bunia beberapa kali melirik jam dinding, seakan menunggu sesuatu. Pukul 6 sore, antrean tetap panjang, bahkan lebih ramai dari jam makan siang. Lampu-lampu neon di dalam warung menyala terang, memantulkan kilau aneh di permukaan panci. Seorang remaja, Adit, yang baru pertama kali makan di sana, memperhatikan detail yang mengganggunya. Di salah satu sudut warung, ada cermin kecil tergantung di dinding. Adit merasa aneh karena saat ia bercermin, bayangan pengunjung di belakangnya terlihat lebih banyak dari kenyataan. Saat ia menoleh ke arah meja itu, jumlah orangnya normal. Tapi begitu ia kembali menatap cermin, kursi-kursi yang kosong terlihat terisi oleh sosok pucat dengan mata melotot, wajahnya datar tanpa ekspresi. Adit segera membuang pandangan. Jantungnya berdegup cepat. Ia buru-buru menghabiskan makanannya dan keluar dari warung, berjanji tidak akan kembali lagi. Namun, di luar, ia sempat menoleh sekali lagi, dan mendapati Bunia berdiri di pintu, menatapnya dengan senyum yang terasa terlalu lebar, seolah ingin memastikan ia kembali suatu hari nanti. Menjelang malam, saat pelanggan terakhir meninggalkan meja, Pak Yusran menutup pintu warung. Lampu bagian depan dimatikan, tapi dari dalam masih terlihat cahaya samar yang berdenyut seperti lampu lilin. Suara-suara pelan terdengar dari arah dapur, entah gumaman atau tawa kecil. Bau daging panggang bercampur dengan aroma anyir samar mulai merayap keluar melalui celah pintu. Di luar, Bang Harun masih duduk di kursinya, menunggu warung benar-benar gelap. Namun, malam itu ia melihat sesuatu yang membuatnya membuang puntung rokok dan pulang terburu-buru. Dari balik kaca, ia melihat meja penuh terisi kembali, tapi pengunjungnya bukan manusia. Tubuh mereka tembus cahaya, mata kosong, dan mulut bergerak mengunyah daging tanpa henti. Pagi itu Bekasi diselimuti udara panas yang terasa menusuk kulit. Jalan di depan RM Sederhana Raso Minang sudah ramai oleh suara klakson dan deru kendaraan. Seperti biasa, sebelum jam 8, rumah makan milik Pak Yusran dan Bunia itu sudah dipenuhi pelanggan. Beberapa pegawai kantoran duduk berderet, sementara sopir-sopir truk memesan porsi besar rendang dengan nasi menggunung. Namun pagi itu, ada satu hal yang kembali mengusik pikiran Bu Ririn, pemilik warung kopi di seberang. Ia memperhatikan dari jauh sambil menyesap kopi hitamnya. Di meja panjang rumah makan itu, panci besar rendang selalu mengeluarkan uap tipis, seolah baru diangkat dari kompor. Padahal ia tahu betul, sejak subuh tadi, tak ada suara panci mendidih, tak ada aroma bawang tumis atau daging yang direbus. Bagi orang awam, mungkin itu hal biasa. Tapi bagi Bu Ririn, yang sudah bertahun-tahun berjualan makanan, ia tahu bahwa daging sapi yang dimasak dini hari biasanya mulai dingin di jam seperti ini, apalagi jika hanya diletakkan di meja terbuka tanpa alat pemanas. Anehnya, rendang di RM Sederhana selalu panas, bahkan saat pelanggan mengambilnya siang atau malam. Siang hari, warung itu semakin sesak. Uap panas dari rendang bercampur dengan aroma gulai ayam dan sambal lado mudo yang menyengat. Orang-orang makan dengan lahap, dan hampir semua memesan rendang. "Bu, ini rendangnya kok kayak lebih sedap dari kemarinnya?" tanya seorang bapak sambil menambah nasi. "Alhamdulillah, Pak. Mungkin lagi pas bumbunya," jawab Bunia, tersenyum ramah seperti biasa. Namun, di balik meja kasir, mata Pak Yusran sempat melirik sebentar ke arah istrinya. Pandangan itu cepat sekali, tapi cukup untuk membuat Bunia mengangguk tipis, seolah ada pesan yang hanya mereka berdua pahami. Sementara itu, Bang Harun, pedagang kaki lima yang sering mengamati dari luar, memutuskan untuk memesan makan di sana siang itu. Ia memilih duduk di meja dekat dapur, dengan alasan ingin menghindari keramaian di bagian depan. Tapi sebenarnya, ia ingin melihat apakah benar tidak ada aktivitas memasak di dalam. Tak lama,
Seorang pegawai membawa seporsi rendang panas mengepul ke mejanya. Bang Harun sengaja menaruh sendok di atas daging, lalu diam beberapa menit. Biasanya, daging akan mulai kehilangan panas dan membentuk lapisan minyak di permukaan. Tapi anehnya, meski dibiarkan hampir 5 menit, rendang itu tetap hangat, seperti dijaga suhunya oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memotong sedikit daging dan mencicipinya. Rasanya memang nikmat, tapi ada sensasi aneh di lidahnya. Gurih, sedikit manis, dan ada rasa samar seperti darah segar. Ia menelan pelan-pelan, lalu meletakkan sendoknya. Tatapannya mengarah ke pintu kecil di samping dapur. Pintu yang jarang dibuka tapi terkadang terdengar bunyi gesekan besi dari baliknya. Menjelang sore, warung masih penuh. Di meja depan, seorang remaja bernama Dina sedang menunggu pesanannya. Ia memperhatikan bahwa panci rendang tidak pernah terlihat berkurang isinya. Setiap kali ada pelanggan mengambil, daging di dalam panci itu seakan mengisi kembali, sedikit demi sedikit, seperti air yang merembes memenuhi wadah. Rasa penasaran menguasai Dina. Ia sengaja menunggu hingga pelanggan di depannya pergi, lalu berjalan mendekati meja lauk. Tangannya hampir menyentuh sendok besar di panci rendang ketika Bunia tiba-tiba muncul dari belakang. Senyum lebarnya mengembang. "Dek, mau rendang, ya? Biar ibu ambilin," ucapnya. Suaranya lembut namun ada nada yang membuat Dina merinding. Dina mundur setapak, lalu mengangguk. Saat Bunia menyendok daging itu, Dina melihat sesuatu di dalam panci, sekilat seperti urat tangan manusia yang terendam dalam bumbu coklat pekat. Tapi ketika ia berkedip, yang terlihat hanyalah potongan daging sapi biasa. Dina menelan ludah, berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya bayangan. Malam tiba. Sebagian besar pelanggan sudah pulang, tapi dari dalam dapur masih terdengar suara berisik, seperti panci besar yang digeser-geser. Bang Harun, yang berjualan sampai larut, melihat dari jendela kecil di samping warung. Ia melihat Pak Yusran membawa ember berisi cairan merah pekat, entah darah atau sesuatu yang mirip darah, dan menuangkannya perlahan ke dalam panci rendang yang masih penuh. Saat cairan itu bercampur, uap panas langsung mengepul, dan aroma rendang menjadi lebih tajam. Yang membuat Bang Harun benar-benar ketakutan adalah ketika ia melihat tangan Pak Yusran seolah menepuk-nepuk permukaan rendang, dan dari dalam panci terdengar suara lirih seperti erangan pelan. Ia mundur pelan, memutuskan untuk tak lagi makan di sana. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu, rasa ingin tahunya baru saja membawanya ke masalah yang lebih besar. Pagi itu, RM Sederhana Raso Minang sudah mulai ramai meski matahari baru naik. Di antara pegawai yang sibuk mengatur piring, ada satu wajah baru yang langsung menarik perhatian pelanggan tetap. Seorang pria muda kurus, kulitnya pucat kekuningan, rambutnya tipis, dan matanya, entah kenapa terlihat ganjil. Ia jarang sekali berkedip, bahkan ketika terkena asap panas dari gulai yang mengepul. Bunia memperkenalkannya sekilas pada pelanggan yang penasaran. "Namanya Andri, baru pindah dari kampung," katanya sambil tersenyum. Andri hanya mengangguk singkat, tanpa menunjukkan ekspresi. Andri bekerja di bagian cuci piring. Posisinya berada di belakang dekat bak air, tempat yang setengah tertutup dari pandangan pelanggan. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa setiap kali Andri lewat membawa tumpukan piring kotor, kucing-kucing liar yang biasanya berkeliaran di sekitar warung tiba-tiba lari terbirit-birit. Bahkan seekor anjing kampung yang sering mengais sisa makanan di tempat sampah rumah makan itu menyalak galak ketika Andri lewat, lalu menghilang ke gang sempit sambil meringkuk ketakutan. Siang hari, saat jam makan siang memuncak, seorang pelanggan bernama Fajar duduk menghadap ke arah dapur. Ia memperhatikan Andri bekerja. Ada yang aneh. Setiap kali Andri mencuci piring, gerakannya terlalu cepat dan kaku, seperti robot. Tangannya bergerak otomatis tanpa terlihat lelah. Yang lebih mengganggu adalah matanya, terus menatap lurus ke depan, bahkan saat sedang menggosok piring yang licin. Tidak ada tatapan ke bawah untuk melihat apa yang dikerjakannya. Namun piring-piring itu bersih sempurna. Fajar mencoba mengalihkan pandangan, tapi entah mengapa ia merasa diawasi. Saat ia kembali melirik, mata Andri sudah mengarah tepat ke arahnya, masih tanpa berkedip. Fajar cepat-cepat menunduk dan pura-pura sibuk mengunyah, namun bulu kuduknya berdiri. Sore itu,
kejadian aneh mulai terasa. Bu Ririn yang biasa mengambil pesanan nasi Padang untuk dibawa pulang, memutuskan mampir langsung. Saat ia menunggu di dekat bak cuci piring, Andri lewat sambil membawa ember air. Tanpa sengaja, lengan Andri menyentuhnya. Kulitnya terasa dingin seperti es batu, membuat Bu Ririn bergidik. Ia menoleh, namun Andri sudah berjalan pergi tanpa menoleh. Langkahnya lurus dan kaku. Ketika Bu Ririn hendak mengambil lauknya, ia mendengar suara air mengalir deras di bak cuci piring. Tapi anehnya, tidak ada piring kotor di sana. Yang ada hanya Andri, berdiri menunduk ke arah bak, seolah sedang berbicara pelan. Bu Ririn menajamkan telinga. Ada suara seperti bisikan, bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Minang biasa. Lebih seperti desisan panjang bercampur gumaman berat, seperti suara orang yang sedang berbicara di dalam air. Malam itu, Bang Harun yang masih berjualan di luar melihat kejadian yang membuatnya semakin yakin ada yang tidak beres. Saat warung mulai sepi, Andri keluar membawa 2 karung besar. Dari bentuknya, karung itu tampak berat, isinya tidak jelas. Andri menurunkannya di belakang warung, lalu kembali masuk tanpa suara. Beberapa menit kemudian, Bang Harun melihat karung itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Ia ingin mendekat, tapi tiba-tiba Andri sudah berdiri di pintu belakang, menatapnya lurus tanpa berkedip. Tatapan itu begitu dingin, membuat Bang Harun mundur dan berpura-pura sibuk membereskan dagangannya. Keesokan harinya, seorang pelanggan kecil, bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun, duduk di dekat bak cuci piring sementara ibunya memesan makanan. Bocah itu memandangi Andri yang sedang mencuci piring, lalu tiba-tiba berkata dengan polos, "Om, matanya nggak sakit ya kalau nggak nutup?" Andri berhenti sebentar, lalu perlahan menundukkan kepala ke arah bocah itu. Senyum tipis terbentuk di wajahnya, tapi anehnya, matanya tetap terbuka lebar. Bocah itu terdiam, lalu tiba-tiba menangis kencang tanpa alasan. Ibunya panik dan segera menggendongnya keluar, sementara Andri kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Menjelang malam, warung hampir tutup. Fajar yang kebetulan lewat memutuskan untuk mampir lagi. Dari luar, ia melihat Andri berdiri di dapur dengan piring kosong di tangannya. Piring itu diangkat tinggi-tinggi, seolah diperlihatkan pada sesuatu yang tidak terlihat di sudut dapur. Sekejap, piring itu terisi potongan daging dan kuah kental tanpa ada yang menuangkan. Andri kemudian meletakkannya di meja, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Fajar mundur perlahan. Ia tahu, apapun yang sedang berlangsung di rumah makan ini, Andri bukan pegawai biasa. Pagi itu, udara Bekasi terasa pengap. Matahari baru naik, namun hawa panas sudah membuat napas terasa berat. Di antara hiruk-pikuk lalu lintas, RM Sederhana Raso Minang berdiri mencolok dengan antrean pelanggan yang mengular. Mereka tidak peduli dengan terik atau debu jalanan, yang penting bisa menikmati rendang dan gulai yang konon tak ada tandingannya. Di balik meja kasir, Pak Yusran menghitung uang dengan cepat. Tumpukan lembaran merah dan biru menumpuk di dekatnya. Namun matanya sesekali melirik ke arah meja lauk, memastikan panci rendang selalu penuh. Dan memang, seperti hari-hari sebelumnya, panci itu seolah tidak pernah berkurang isinya. Beberapa waktu belakangan, seorang pemasok daging bernama Pak Anton mulai merasa curiga. Ia sudah menjadi pemasok untuk banyak warung makan di sekitar Bekasi, termasuk RM Sederhana. Biasanya, warung dengan pengunjung sebanyak ini akan memesan daging dalam jumlah besar, paling tidak 10-15 kg per hari. Tapi sejak awal bulan lalu, pesanan dari RM Sederhana justru kecil, tak pernah lebih dari 5 kg. Aneh, mengingat hampir semua menu di sana berbahan daging. Suatu pagi, Pak Anton memutuskan untuk menanyakan hal itu langsung. "Pak Yusran, pelanggan Bapak rame banget, tapi kok pesen dagingnya nggak pernah nambah?" Tanyanya sambil menurunkan karung daging dari mobil. Pak Yusran tersenyum tipis. "Ah, kita hemat aja, Pak Anton. Masih cukup kok." Jawaban itu terdengar terlalu ringan untuk pertanyaan sebesar itu. Pak Anton mengernyit. Ia tahu, meskipun hemat, daging tidak bisa bertambah sendiri. Apalagi rendang yang dimasak di pagi hari, biasanya akan habis di jam makan siang. Tapi di RM Sederhana,
Panci rendang selalu terlihat penuh, bahkan sampai malam. Siang itu, Bu Ririn kembali berkunjung. Ia duduk di dekat meja lauk sambil mengobrol dengan pegawai. Saat itu, seorang pelanggan mengambil porsi besar rendang, nyaris setengah panci. Beberapa menit kemudian, Bu Ririn melihat isi panci itu tetap penuh. Tidak ada pegawai yang menambahkannya. Tidak ada panci cadangan dibawa dari dapur. Ia menelan ludah, pikirannya berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin aku nggak lihat pas mereka isi ulang, gumamnya dalam hati. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar ragu. Sore hari, warung semakin sesak. Bang Harun duduk di luar sambil pura-pura minum teh botol. Dari posisinya, ia bisa melihat langsung ke arah meja lauk. Ia memutuskan untuk menguji sesuatu. Saat pelanggan pergi, ia menyelinap masuk dan berpura-pura memesan. "Bu, rendangnya dikit aja." "Ya," katanya. Ia memperhatikan dengan seksama ketika Bu Nia menyendok daging itu. Saat sendok besar itu diangkat, ia melihat sekelebat warna pucat di antara bumbu, mirip seperti potongan kulit manusia. Tapi saat ia berkedip, yang terlihat hanyalah daging sapi biasa. Bang Harun terdiam. Ia makan pelan-pelan sambil terus mengawasi. Beberapa kali ia melihat panci itu bergetar sedikit, meski tak ada yang menyentuh. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak sendiri. Malam mulai turun, pelanggan terakhir pergi, dan lampu depan dipadamkan. Namun dari celah jendela, beberapa orang di sekitar masih bisa melihat aktivitas di dalam. Salah satunya adalah Pak Anton, yang sengaja menunggu di seberang jalan. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat Pak Yusran masuk ke dapur membawa kantong hitam besar. Kantong itu tampak berat dan meneteskan cairan gelap ke lantai. Ia menaruhnya di dekat panci rendang, lalu mulai membuka. Dari jarak jauh, Pak Anton tidak bisa melihat jelas, tapi ia yakin ada bentuk seperti lengan di dalamnya. Begitu kantong itu terbuka, uap panas langsung keluar dari panci, padahal tidak ada kompor yang menyala. Pak Yusran memasukkan isi kantong itu perlahan, dan saat itu juga terdengar suara lirih seperti desahan puas dari dalam panci rendang. Pak Anton mundur, napasnya tercekat. Ia tahu ada yang sangat salah. Dan mungkin, selama ini para pelanggan makan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di meja makan manusia. Hujan deras mengguyur Bekasi malam itu. Jalanan becek, lampu-lampu toko padam lebih awal, dan hanya RM sederhana Raso Minang yang masih menyala terang. Dari luar, warung itu terlihat biasa saja. Meja-meja tertata rapi, panci rendang masih di tempatnya. Tapi dari dalam, suasana terasa berbeda. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, seperti udara yang dihirup di dekat kamar mayat. Di sebelah RM sederhana, tinggal Mbak Yati, seorang janda yang membuka kios fotokopi kecil. Sejak suaminya meninggal, ia sering begadang untuk menyelesaikan pesanan fotokopi sekolah. Posisinya yang menempel dengan dinding belakang dapur warung membuatnya kadang mendengar suara-suara yang tak seharusnya. Malam itu, sekitar pukul 23.30, ia mendengar suara langkah pelan dari dapur RM sederhana. Ia pikir itu wajar, mungkin pegawai membereskan piring atau membersihkan meja. Namun langkah itu tidak berpindah-pindah, hanya mondar-mandir di satu titik, seolah orang itu menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih. Bukan suara orang berbicara biasa, melainkan bisikan yang nyaris seperti hembusan napas. "Dagingnya masih kurang, ambil lagi." Bulu kuduk Mbak Yati berdiri. Ia mematikan lampu kiosnya, menempelkan telinga ke dinding, dan berusaha mendengar lebih jelas. Bisikan itu terdengar semakin banyak, seperti berasal dari beberapa mulut yang berbicara bersamaan. Ada yang mengerang, ada yang tertawa kecil, dan ada yang seperti mengucapkan doa-doa aneh dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Keesokan harinya, Mbak Yati memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Bang Harun. Mereka bertemu di warung kopi tak jauh dari situ. "Harun, semalam aku dengar suara dari dapurnya si Yusran. Bukan cuma satu orang, kayak banyak mulut ngomong bersamaan. Aneh banget." Bang Harun menatapnya serius. "Aku juga udah lihat yang aneh-aneh. Panci rendang mereka, kayak nggak pernah habis. Bahkan aku curiga,
Dagingnya bukan daging sapi. Mbak Yati menutup mulutnya. Syok. Kamu jangan bercanda. Maksud kamu? Aku nggak mau bilang tanpa bukti, tapi aku yakin ada yang busuk di balik semua ini, jawab Harun. Sore itu, warung kembali dipenuhi pelanggan. Di meja lauk, panci rendang tetap penuh. Namun kali ini, Mbak Yati sengaja mampir untuk membeli nasi bungkus. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik pegawai. Saat Bunia menyendok rendang, ia melihat butiran kecil putih di dalam kuah, bukan lemak sapi, tapi seperti kuku manusia. Ia hampir muntah, tapi menahan diri. Matanya langsung mencari-cari Pak Yusran, yang berdiri di sudut warung dengan wajah datar. Pandangannya tajam, seperti sedang memantau siapa saja yang memperhatikan terlalu dalam. Malam harinya, suara dari dapur kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Mbak Yati bisa jelas mendengar suara itu menyebut namanya. Yati, lapar. Yati, dagingmu empuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur menjauh dari dinding, namun suara itu semakin keras, seolah datang dari dalam kepalanya. Ia segera mengunci pintu kios dan naik ke kamar atas. Tapi sepanjang malam, suara-suara itu terus memanggil, diiringi suara kunyahan basah yang menjijikkan. Sementara itu, Bang Harun punya rencana lain. Ia memutuskan untuk memata-matai warung dari belakang. Malam berikutnya, ia bersembunyi di gang sempit di ujung dapur. Dari celah pintu kayu, ia melihat Pak Yusran dan Bunia berdiri di depan sebuah kamar kecil yang pintunya selalu tertutup rapat. Mereka membawa kantong plastik besar berisi sesuatu yang menggembung. Saat pintu dibuka, aroma busuk menyengat keluar, bercampur bau amis darah. Dari dalam kamar itu, terdengar suara-suara yang sama seperti yang diceritakan Mbak Yati. Bisikan, tawa kecil, dan rintihan lapar. Pak Yusran meletakkan kantong itu di lantai. Sejurus kemudian, sesuatu dari dalam kamar menyambar cepat, menyeret kantong itu ke dalam. Harun hanya melihat sekilas, tangan kurus dengan kuku panjang dan kulit pucat kehijauan. Bukan tangan manusia yang sehat. Pintu segera ditutup, dan suasana kembali hening. Tapi Harun tahu, apapun yang ada di dalam kamar belakang itu, adalah sumber dari semua kejanggalan di RM Sederhana. Hujan baru saja reda malam itu, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis dari saluran air di belakang RM Sederhana Raso Minang. Bang Harun tidak bisa tidur setelah menyaksikan makhluk mengerikan menyeret kantong plastik dari dapur. Rasa takutnya bercampur dengan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Di warung kopi pojok gang, ia bertemu seseorang yang membuatnya semakin yakin bahwa firasatnya benar. Orang itu adalah Ujang, mantan pegawai RM Sederhana. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ada bekas luka sayatan di lengan kirinya. Ia duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah meja. Harun mendekat, memesan kopi, lalu bertanya, "Kau kerja di warung itu dulu, kan? Kenapa keluar?" Ujang menghela napas panjang. "Kau yakin mau dengar? Kalau udah tahu, kau nggak akan berani makan di situ lagi, apalagi lewat depan warung malam-malam." Harun meneguk kopinya, lalu mengangguk. "Ceritakan." Ujang mulai bercerita. Ia masuk bekerja di RM Sederhana sekitar 3 tahun lalu. Awalnya, semua berjalan normal. Gajinya cukup, pelanggan ramai, dan suasana kerja tidak ada masalah. Tapi satu hal yang aneh adalah Bunia dan Pak Yusran tidak pernah membeli daging dalam jumlah banyak. Kalau kita masak untuk 100 porsi, biasanya dagingnya belanja banyak dong. Tapi di situ, cuma belanja sedikit. Tapi entah bagaimana, panci rendang selalu penuh. Bahkan kalau kita makan sendiri pun nggak pernah habis, ujar Ujang sambil menunduk. Rasa penasaran membuatnya suatu malam diam-diam mengintip ke dapur setelah warung tutup. Ia melihat Bunia membuka lemari kayu di pojokan, mengeluarkan botol kaca berwarna gelap. Cairan di dalamnya pekat seperti oli, tapi baunya sangat menyengat, perpaduan antara bau daging busuk dan minyak gosong. Bunia menuangkan sedikit minyak itu ke dalam panci rendang, lalu mengaduknya pelan. Saat itulah Ujang melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Potongan tangan manusia muncul perlahan dari dalam kuah, lalu larut kembali seperti daging yang direbus terlalu lama.
Keesokan harinya, ia mencoba pura-pura tidak tahu. Tapi sejak malam itu, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ada sosok hitam tinggi besar, wajahnya hanya gumpalan asap pekat, memanggil namanya sambil menyodorkan piring berisi daging mentah yang masih meneteskan darah. Ujang memutuskan untuk mengundurkan diri, tapi sebelum sempat keluar, ia dipanggil Pak Yusran ke kamar belakang. Di ruangan itu, ia melihat baskom besar berisi minyak hitam, dan di sebelahnya, sebuah patung kayu dengan wajah menyeramkan, mata terbuat dari manik-manik merah, mulutnya menganga seperti sedang menjerit. Pak Yusran memegang pisau kecil dan berkata pelan, "Kalau kau keluar, kau tetap akan jadi miliknya. Lebih baik kau bertahan di sini, ikut makan, ikut kenyang." Namun Ujang nekat kabur. Beberapa bulan setelah keluar, ia mulai merasakan sakit di seluruh tubuh. Kadang, kulitnya terasa seperti dibakar dari dalam, dan saat ia bercermin, matanya terlihat menghitam seolah ada asap tipis keluar dari sana. Dokter tidak pernah menemukan penyakitnya. Minyak itu bukan minyak biasa. Itu minyak pesugihan. Setiap kali dituangkan ke masakan, daging akan muncul sendiri. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nyawa manusia. Ujang menatap Harun dalam-dalam. Makhluk di kamar belakang itu adalah penjaga minyak. Dia yang memakan bagian tubuh korbannya, sementara sisanya masuk ke panci. Malam itu, Harun pulang dengan pikiran kalut. Ia menatap ke arah warung dari kejauhan. Dari jendela belakang, samar-samar terlihat cahaya temaram dan bayangan seseorang yang sedang mengaduk panci. Tapi ia tahu, itu bukan pegawai. Gerakannya terlalu lambat. Kepalanya sesekali berputar 180 derajat seperti burung hantu. Tak lama kemudian, bau rendang tercium. Tapi bersamaan dengan itu, ada aroma amis darah yang segar, menusuk hidung sampai membuat perutnya mual. Sore itu, suasana di rumah makan Padang milik Pak Yusran dan Bunia seperti biasa dipenuhi aroma rendang, gulai tunjang, dan ayam pop yang menggoda siapa saja yang lewat di depan. Jalanan di kawasan Bekasi itu macet seperti biasa, dan deretan sopir truk sering menjadi pelanggan tetap, berhenti sejenak untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan. Salah satunya adalah Bang Rahmat, sopir truk berusia sekitar 40-an, tubuh besar, wajah terbakar matahari, dan senyum ramah yang selalu menyapa setiap pegawai rumah makan itu. Sejak setahun terakhir, Bang Rahmat menjadi pelanggan setia. Hampir setiap minggu, kalau sedang lewat Bekasi, ia pasti mampir. Biasanya ia memesan porsi besar, nasi padang dengan gulai ayam, rendang, sambal ijo, plus segelas es teh manis dingin. Dia dikenal ramah, bahkan sering bercanda dengan pegawai, dan sesekali membelikan mereka rokok atau kopi sebagai tanda terima kasih. Hari itu, Rabu sore, langit mendung. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau masakan Padang yang keluar dari dapur. Bang Rahmat masuk dengan langkah lebar, langsung menyapa pegawai muda bernama Jeffrey. "Wah, hujan-hujan begini, makan rendang sama gulai mantap kali ya, Jeff," katanya sambil duduk di meja dekat jendela. Jeffrey tersenyum. "Iya, Bang. Nih, kayak biasa, rendang sama gulai ayam." "Iya, porsinya banyakin. Sama sambal ijonya jangan pelit." "Ya." Pesanan dibuat. Tak lama, Bunia sendiri yang mengantarkan piring. Matanya menatap Bang Rahmat sedikit lebih lama dari biasanya, seperti sedang menilai sesuatu. "Lama nggak mampir, Bang? Lagi sibuk ya?" tanya Bunia. "Iya, Bu. Banyak muatan. Tapi rindu juga sama masakan di sini," jawab Bang Rahmat sambil tertawa. Ia makan dengan lahap. Saking lahapnya, kuah gulai ayam mengalir membasahi nasi dan rendang, bercampur, membuat piringnya penuh warna kuning keemasan. Di sela-sela makan, dia sempat menatap kuah gulai itu lama, lalu mengerutkan kening. "Bu, ini, gulainya agak beda ya rasanya? Lebih pekat gitu. Tapi enak," katanya sambil menyendok lagi. Bunia tersenyum samar. "Resep baru, Bang. Biar makin nagih." Hujan kembali turun, membuat suasana semakin sendu. Bang Rahmat menyelesaikan makanannya, lalu duduk sebentar sambil menyalakan rokok. Ia tidak langsung pergi,
melainkan berbincang dengan beberapa sopir lain yang baru datang. Namun, sekitar setengah jam kemudian, dia berdiri, membayar di kasir, dan keluar. Jeffrey melihatnya berjalan menuju truknya, menyalakan mesin, dan perlahan pergi. Itulah terakhir kali ada yang melihatnya. Keesokan harinya, rumah makan itu kembali buka seperti biasa. Namun, ada satu hal yang membuat beberapa pegawai bingung. Di papan menu yang biasanya digantung di dekat kasir, ada satu tulisan baru, gulai kepala special. Hurufnya tebal, ditulis dengan spidol merah. Jeffrey, yang sejak kemarin melayani Bang Rahmat, langsung bertanya pada rekannya, Rudy, lu lihat nggak nih? Gulai kepala? Bukannya kita nggak pernah jual yang beginian. Rudy mengangkat bahu. Gue nggak tahu. Mungkin baru. Tadi pagi udah ada aja tuh tulisan. Gue pikir Bunia yang bikin. Rasa penasaran Jeffrey memuncak saat siang harinya seorang pelanggan memesan menu itu. Bunia sendiri yang masuk ke dapur dan keluar membawa mangkuk besar berisi gulai berwarna kuning pekat. Di dalamnya, sebuah kepala, hanya saja bentuknya aneh. Tidak seperti kepala kambing atau sapi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari kepala manusia dewasa, tapi bentuk rahang, pipi, dan struktur tulangnya menyerupai wajah manusia. Bahkan ada bekas gigi yang utuh di dalam mulutnya. Pelanggan yang memesan hanya tertawa, mengira itu mungkin kepala monyet atau hewan eksotis lain. Wih, unik banget, Bu. Ini dagingnya lembut ya? Lembut sekali, jawab Bunia dengan senyum yang membuat bulu kuduk Jeffrey meremang. Malamnya, Jeffrey tidak bisa tidur. Bayangan kepala itu terus menghantui pikirannya. Bentuknya terlalu mirip dengan wajah Bang Rahmat. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu, tapi rasa mual terus menyerang setiap kali teringat kuah kuning yang menyelimuti kepala tersebut. Keesokan harinya, kabar beredar di kalangan sopir truk. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Bang Rahmat tidak kembali ke pool truknya semalam. Teleponnya tidak aktif. Bahkan, truk yang ia bawa ditemukan terparkir di pinggir jalan, hanya beberapa kilometer dari rumah makan itu. Mesin mati, kunci masih tergantung, dan pintu terkunci dari luar. Beberapa sopir mulai membicarakan kemungkinan buruk. Namun, tidak ada yang benar-benar berani menghubungkan hilangnya Bang Rahmat dengan rumah makan itu, kecuali Jeffrey, yang diam-diam mulai curiga. 3 hari kemudian, seorang sopir lain, yang juga pelanggan rumah makan itu, mendatangi Jeffrey saat ia sedang merokok di belakang. Jeff, lu kerja di situ kan? Gue tanya serius. Itu gulai kepala kemarin. Kepala apaan sih? Gue makan. Rasanya beda. Kayak. Gue nggak bisa jelasin. Tapi sampai sekarang, tiap gue tidur, gue mimpiin wajah orang dengan mata kosong ngeliatin gue dari mangkuk. Jeffrey menelan ludah. Lu bercanda, kan? Enggak. Sumpah. Dan di mimpi itu, orangnya mirip Bang Rahmat. Ucapan itu membuat darah di kepala Jeffrey berdesir. Ia mulai mengingat kejadian-kejadian kecil, tatapan Bunia ke Bang Rahmat sebelum makan, rasa gulai yang lebih pekat, dan keesokan harinya tiba-tiba ada menu baru. Malam itu, Jeffrey memberanikan diri mengintip dapur setelah jam tutup. Lampu sudah dimatikan, tapi dari celah pintu ia melihat cahaya remang dari kompor yang masih menyala. Di atasnya, panci besar berisi cairan kuning pekat menggelegar pelan. Bau anyir samar tercium. Jeffrey hampir muntah saat melihat sesuatu mengapung di permukaan. Potongan telinga manusia, pucat, dengan anting yang masih menempel. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Bunia muncul dari lorong, membawa sebuah kantong plastik hitam besar. Dari bentuknya, jelas ada sesuatu di dalam yang besar dan bulat. Saat kantong itu jatuh sedikit terbuka, Jeffrey melihat kilatan kulit kepala dan rambut hitam basah. Bunia menoleh cepat ke arah pintu dapur, membuat Jeffrey terpaksa mundur dan berlari keluar lewat pintu belakang. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup keras. Ia tahu, sejak saat itu, rumah makan ini bukan sekadar tempat makan biasa. Ada rahasia kelam di balik gulai yang begitu disukai orang. Beberapa hari setelahnya, kabar hilangnya Bang Rahmat resmi masuk berita lokal. Polisi mengumumkan pencarian,
tapi tanpa petunjuk jelas. Sementara itu, rumah makan Pak Yusran justru semakin ramai. Menu, gulai kepala spesial, menjadi favorit, selalu habis sebelum sore. Jeffrey tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba memberitahu Rudy, tapi rekannya hanya tertawa. "Lu kebanyakan nonton film horor, Jeff. Kepala manusia? Nggak masuk akal." Namun, suatu malam, saat Rudy membantu di dapur, ia melihat panci besar yang sama dan mendengar suara seperti erangan pelan dari dalamnya. Rudy keluar dengan wajah pucat dan sejak itu tidak pernah lagi bercanda soal dugaan Jeffrey. Sejak hari itu, setiap kali melihat mangkuk gulai kepala diantar ke meja pelanggan, Jeffrey selalu bertanya-tanya, siapa lagi yang akan hilang setelah ini? Dan entah kenapa, ia mulai sadar satu hal mengerikan. Setiap kali menu itu habis terjual, keesokan harinya pasti ada kabar tentang orang hilang di sekitar Bekasi. Pak Yusran berdiri mematung. Matanya tak lepas dari kepala di dalam panci. Matanya kosong, seolah yang ia lihat bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan pemandangan biasa. Bunia datang menghampiri, wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum tipis. "Sudah waktunya," ucap Bunia singkat. Tanpa memberi penjelasan, ia meraih sendok besar, mengaduk kuah gulai perlahan. Dari panci itu, kuah berwarna kuning pekat mulai berbau lebih menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Andi menutup mulut, mencoba menahan mual. "Bu, itu kepala siapa?" Suaranya bergetar. Bunia menatapnya, matanya berkilat aneh. "Kalau kau mau tetap kerja di sini, jangan tanya hal yang tidak perlu." Andi terpaku, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kaki seakan menancap di lantai. Saat itu, pintu belakang terbuka sedikit. Angin malam masuk membawa suara samar seperti seseorang berbisik-bisik dari kejauhan. Kata-kata itu tidak ia pahami, namun nadanya terdengar seperti panggilan. Pak Yusran mulai memotong-motong daging di kepala itu, dan setiap potongan dimasukkan kembali ke dalam panci. "Gulai kepala," ucapnya lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, rumah makan Padang itu kembali buka seperti biasa. Meja-meja penuh, pelanggan berdatangan tanpa henti. Salah satu menu yang tiba-tiba populer adalah gulai kepala. Pelanggan memuji rasanya yang gurih dan dagingnya yang empuk. Padahal Andi tahu persis dari mana kepala itu berasal. Ia memberanikan diri mengintip keluar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sopir truk yang semalam. Truknya tidak terparkir di depan. Bahkan kursinya yang biasanya ia duduki kini ditempati orang lain. Andi mencoba menanyakan pada Bunia, namun hanya dibalas dengan senyum dingin. Di tengah keramaian, Andi merasa ada yang memperhatikannya. Dari pojok ruangan, ia melihat seorang pria kurus, kulit pucat, duduk memandangi piring gulai kepalanya tanpa menyentuhnya. Matanya sayu, tapi tatapannya menusuk. Saat Andi mengedip, pria itu sudah menghilang, meninggalkan kursi kosong. Siang itu, seorang pelanggan lain bertanya, "Bu, ini gulai kepalanya pakai kepala ikan apa? Kok bentuknya mirip kepala manusia ya?" Bunia hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan nada bercanda, "Kalau saya jawab, nanti nggak mau makan lagi, loh." Pelanggan itu ikut tertawa, mengira itu hanya lelucon, lalu melanjutkan makannya. Tapi Andi melihat jelas, di dalam mangkuk gulai itu, bentuk mata yang masih utuh menatap keluar dari kuah kentalnya. Sejak hari itu, setiap kali menu, gulai kepala, keluar dari dapur, Andi merasa udara menjadi lebih dingin dan bisik-bisik samar terdengar dari arah panci besar di belakang. Ia mulai sadar, sopir truk itu mungkin bukan satu-satunya yang hilang, dan panci itu mungkin menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Siang itu rumah makan Padang milik Pak Yusran dan Bunia penuh sesak. Aroma gulai dan rendang memenuhi ruangan, bercampur dengan suara piring beradu dan tawa para pelanggan. Andi, yang kini sudah terbiasa dengan suasana menyeramkan di dapur, tetap tidak bisa menghapus rasa was-was setiap kali melihat panci besar yang mendidih di sudut ruangan. Di salah satu meja dekat jendela, duduk seorang pria muda berambut gondrong, mengenakan jaket kulit. Dari tadi ia memperhatikan semangkuk gulai ayam yang baru dihidangkan. Senyumnya tipis, matanya seperti mengukur sesuatu.
Ia tampak iseng. Dengan gerakan santai, ia mengambil piring kosong, lalu memindahkan seluruh isi gulai ayam dari mangkuk ke piring itu. Andi yang kebetulan sedang mengantarkan minuman di meja sebelah melihatnya. Awalnya ia tidak curiga, hanya berpikir mungkin pria itu lebih suka makan di piring lebar. Namun, saat mangkuk itu benar-benar kosong, sesuatu yang aneh terjadi. Perlahan, dari dasar mangkuk yang basah oleh kuah sisa, mulai muncul tetesan kuning pekat. Tetesan itu bertambah banyak, seperti air merembes dari celah tak terlihat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mangkuk itu kembali terisi penuh dengan gulai ayam, utuh, persis seperti sebelum dipindahkan. Andi terbelalak, napasnya tercekat. Pria gondrong itu pun terpaku, tangannya masih memegang sendok di udara. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikannya selain Andi. Bu, ini gimana bisa?" katanya dengan nada gugup. Bunia yang sedang melayani di meja kasir hanya melirik sekilas. Senyumnya muncul, senyum yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Oh, itu biasa. Mangkuk kita memang spesial." Pria itu tertawa hambar, mencoba menganggapnya lelucon. Ia lalu mencoba lagi, memindahkan gulai itu ke piring untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi, mangkuk itu kembali penuh. Kali ini lebih cepat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menuangkannya dari bawah meja. Namun Andi yakin, di bawah meja itu kosong, tidak ada siapapun. Bahkan lantai terlihat kering. Pelanggan di meja sebelah mulai memperhatikan. Salah seorang dari mereka, seorang ibu paruh-baya, berbisik, "Mas, jangan macam-macam di sini. Nanti dipanggilnya datang." Pria gondrong itu berhenti sejenak. "Dipanggil siapa?" tanyanya penasaran. Ibu itu hanya menggeleng, wajahnya memucat. Ia mengambil tasnya dan segera pindah ke meja lain. Andi mencoba menjauh, tetapi rasa penasarannya mengikat langkahnya di tempat. Ia ingin melihat apakah fenomena itu terjadi lagi. Pria gondrong itu untuk ketiga kalinya memindahkan isi mangkuk, kali ini sambil tersenyum menantang ke arah Andi, seolah ingin membuktikan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat menyentuh sendok, kuah gulai di mangkuk mulai beriak sendiri, tanpa disentuh siapapun. Gelembung-gelembung muncul, lalu dari dalam kuah, sebuah tangan pucat kecil menjulur keluar, seolah mencoba meraih udara. Pria itu terjerembab ke belakang, kursinya jatuh. Beberapa pelanggan berteriak kaget. Namun anehnya, begitu mereka mencoba melihat isi mangkuk, tangan itu sudah menghilang, berganti menjadi gulai ayam yang terlihat biasa. Bunia datang menghampiri dengan langkah tenang, mengambil mangkuk itu, dan berkata dengan suara datar, "Kalau sudah kenyang, jangan main-main dengan makanan di sini." Pria gondrong itu bergegas keluar dari rumah makan tanpa membayar. Andi tidak bisa tidur malam itu. Di kepalanya, ia terus terbayang tangan pucat kecil yang keluar dari mangkuk. Ia bertanya-tanya, apakah itu milik korban, persembahan, seperti yang diceritakan pegawai lama? Dan jika benar, berarti setiap pelanggan yang makan di sini, mungkin tanpa sadar sedang menyantap sesuatu yang berasal dari dunia kematian. Malam itu rumah makan sudah tutup, lampu depan dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup di dapur. Andi diminta Bunia untuk membersihkan meja dan mencuci piring sebelum pulang. Di sudut dapur, ada cermin besar dengan bingkai kayu tua, diletakkan miring menghadap area memasak. Kata Bunia, cermin itu untuk memudahkan melihat apakah masakan di belakang kompor sudah matang tanpa harus berbalik. Tapi sejak awal, Andi selalu merasa cermin itu punya aura aneh, terlalu tua, permukaannya agak gelap, dan kadang memantulkan bayangan yang tidak sesuai. Saat ia mencuci piring, dari ekor matanya ia melihat bayangan di cermin itu. Ia mengira itu bayangan dirinya, sampai bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak, sementara ia masih menggosok piring. Andi membeku, tangannya terhenti di air sabun. Perlahan ia menoleh ke arah cermin. Bayangan di sana memang menyerupai dirinya, tapi wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya berwarna kehitaman. Lebih buruk lagi, bayangan itu tersenyum miring, padahal Andi sendiri tidak tersenyum. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, berharap itu hanya ilusi karena kelelahan.
Tapi saat ia kembali menoleh, bayangan itu sudah bergerak mendekat ke permukaan cermin, seolah ingin keluar. Andi mundur beberapa langkah. Air sabun menetes dari tangannya ke lantai. Sudah larut malam, Andi. Suara itu terdengar, tapi bibir bayangan tidak bergerak. Andi menelan ludah. Siapa? Siapa kamu? Suaranya gemetar. Bayangan itu miringkan kepala. Matanya tidak berkedip. Kau tahu kenapa masakan di sini selalu penuh? Karena ada kami yang mengisinya. Tiba-tiba, bayangan itu memunculkan tangan pucat dari dalam cermin. Tangan yang sama seperti yang Andi lihat di mangkuk gulai kemarin. Jemari kurus itu menempel di permukaan kaca, meninggalkan bekas seperti embun dingin. Andi langsung mundur ke pintu dapur, tapi kakinya terpleset karena lantai basah. Saat ia terjatuh, pandangannya tertuju ke arah cermin lagi. Kini, bayangan itu sudah tidak menyerupai dirinya, melainkan sosok perempuan kurus dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di belakangnya. Andi menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, sosok itu masih ada, kini lebih dekat, sampai wajahnya hampir menempel di permukaan kaca. Suara langkah kaki mendekat. Bunia muncul dari ruang penyimpanan bumbu. Kamu belum pulang? Kok bengong di sini? Andi menunjuk ke cermin. Bu, di cermin itu ada. Tapi saat Bunia melihat, cermin itu hanya memantulkan dapur kosong. Ah, mungkin kamu kecapean. Sudah, pulang sana. Besok datang pagi, kata Bunia datar. Andi ingin protes, tapi tatapan mata Bunia membuatnya mengurungkan niat. Ia meninggalkan dapur secepat mungkin, dan dari luar, ia sempat melirik sekali lagi ke arah cermin. Di sana, sosok perempuan kurus itu masih berdiri, menatapnya pergi, sambil mengangkat tangannya perlahan, seolah melambai. Subuh di Bekasi masih diselimuti kabut tipis. Jalanan depan rumah makan, Minang murni, sunyi. Hanya terdengar deru kendaraan sesekali lewat. Seperti biasa, Darto, pemasok sayur dan rempah langganan, datang lebih awal, sebelum pelanggan pertama muncul. Ia membawa 2 keranjang besar berisi sayur mayur segar, kol, daun singkong, kacang panjang, serta beberapa karung bawang. Jam di tangannya menunjukkan pukul 4.15. Rumah makan itu memang baru buka sekitar pukul 6, tapi Bunia selalu memintanya mengantar sebelum fajar, katanya supaya semua bahan bisa langsung dimasak. Pagi itu, Darto sampai lebih cepat dari biasanya. Ia mengira masih akan mendapati pintu belakang terkunci seperti biasa. Tapi anehnya, pintu itu sedikit terbuka, menganga hanya beberapa sentimeter. Ia berhenti sejenak, menimbang. Tidak biasanya pintu dibiarkan terbuka begini. Udara dingin keluar dari celah pintu, membuat bulu kuduknya meremang. Ia melongok sedikit, melihat lorong dapur sepi. Lampu di dalam menyala redup, berwarna kekuningan. Bunia, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Karena tidak ingin berteriak, takut mengganggu, Darto memutuskan masuk perlahan sambil mendorong keranjangnya. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara samar dari arah ruang pendingin di ujung lorong. Ruangan itu jarang dibuka kecuali untuk mengambil stok daging atau bahan khusus. Suaranya seperti gumaman? Seperti orang membaca sesuatu dengan nada rendah dan berirama. Darto mencoba fokus. Gumaman itu terdengar seperti bahasa Minang atau mungkin mantra kuno, karena ia tidak mengerti satupun kata yang diucapkan. Tapi nadanya terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tidak seharusnya didengar manusia biasa. Ia meletakkan keranjangnya di lantai, lalu melangkah setengah mengendap ke arah sumber suara. Begitu mendekat, ia melihat celah kecil di pintu ruang pendingin. Melalui celah itu, ia bisa melihat pemandangan yang membuat darahnya dingin. Di dalam, Pak Yusran berdiri di tengah lantai ruang pendingin, mengenakan sarung lusuh dan baju koko putih yang sudah bernoda. Di depannya, Bunia duduk bersila, tangannya memegang sebuah mangkuk besar berisi cairan merah pekat, jelas bukan saus tomat. Cahaya lampu ruangan redup, hanya satu lampu gantung kecil berayun pelan. Di lantai, terlihat garis lingkaran besar yang dibentuk dari darah, dengan beberapa potongan daging mentah diletakkan di titik-titik tertentu mengelilinginya.
Darto merasakan dadanya sesak. Potongan daging itu, bentuknya tidak sepenuhnya menyerupai potongan hewan. Ada satu yang mirip tangan kecil, lengkap dengan kuku yang masih utuh. Pak Yusran memegang sebilah pisau panjang yang berkilat, meneteskan darah ke lantai sambil terus melantunkan mantra. Bunia mengangkat mangkuknya tinggi-tinggi, lalu menaburkan cairan merah itu ke garis lingkaran, membuatnya semakin basah. Aroma anyir memenuhi udara, aroma yang menusuk, bercampur dingin ruang pendingin, membuat Darto hampir muntah. Tiba-tiba, lampu gantung bergetar hebat. Suara denting besi terdengar dari langit-langit, seolah ada sesuatu berat yang merangkak di atasnya. Bunia menghentikan taburannya dan menunduk lebih dalam, hampir menyentuh lantai. Pak Yusran menancapkan pisaunya ke potongan daging di tengah lingkaran, lalu berbisik, "Datuk, kami beri lagi. Jangan biarkan pelanggan berkurang." Udara di ruangan berubah dingin menusuk, jauh lebih dingin dari pendingin biasa. Dari sudut pandang Darto, ia melihat sesuatu muncul dari udara tipis, seperti kabut hitam yang perlahan membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak sepenuhnya solid, tapi cukup jelas untuk membuat Darto mematung. Bentuk kepalanya menyerupai tengkorak kerbau, dengan tanduk panjang melengkung. Nafasnya terdengar berat. Setiap embusan mengeluarkan suara seperti hembusan angin dari liang kubur. Sosok itu berbicara, suaranya bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Aku terima, tapi mereka yang kau beri, kurang. Datang waktu bulan purnama, beri aku 2 kepala lagi." Bunia mengangguk tanpa ragu. "Akan kami usahakan, Datuk." Lalu sosok itu menghilang seperti asap yang disedot ke udara. Darto, yang sejak tadi menahan napas, tersadar bahwa lututnya gemetar hebat. Ia beringsut mundur, berusaha tidak membuat suara. Tapi kakinya menyenggol keranjang sayur yang tadi ia tinggalkan di lorong. Keranjang itu jatuh, menimbulkan suara bruk yang nyaring. Gumaman mantra langsung berhenti. Pintu ruang pendingin terbuka lebar, dan mata Bunia langsung tertuju padanya. "Darto," suaranya datar, tapi dinginnya seperti pisau. "Kamu datang lebih awal, ya?" Darto mencoba tersenyum kaku. "Iya, saya bawa sayur." Pak Yusran berjalan mendekat perlahan. "Kamu lihat sesuatu?" Enggak, Pak. Saya cuma mau taruh sayur." Terus. Sebelum Darto selesai bicara, Bunia tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuatnya lebih takut daripada marah. "Kalau begitu, bantu kami sebentar, ya. Banyak kerjaan pagi ini." Darto tahu ia tidak bisa menolak. Tapi di lubuk hatinya, ia bertekad satu hal. Ini terakhir kali ia mengantar sayur ke rumah makan ini. Kalau bisa, ia akan pergi jauh dan tidak kembali. Namun sebelum ia sempat membuat langkah mundur, Pak Yusran menutup pintu lorong di belakangnya, menguncinya dari dalam. Udara di dapur mendadak terasa dingin, sama dinginnya seperti di ruang pendingin tadi. Matahari siang di Bekasi sedang terik-teriknya, menyinari jalan raya yang padat. Rumah makan, Minang Murni, ramai seperti biasa, bahkan lebih ramai dari biasanya. Kursi-kursi penuh, suara sendok garpu berdenting, dan aroma gulai, rendang, serta dendeng balado memenuhi udara. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Namun bagi Darto, yang pagi tadi dipaksa membantu di dapur setelah menyaksikan ritual aneh itu, siang ini adalah neraka. Ia sudah tidak lagi diizinkan keluar. Begitu selesai mengantar sayur, Bunia menyuruhnya membantu memotong daging, mencuci panci, dan mengangkut karung berisi entah apa dari ruang pendingin. Yang membuatnya gelisah adalah bau anyir yang terus menempel di tangannya, bahkan setelah dicuci berkali-kali. Bau itu bukan sekadar bau darah hewan, lebih pekat, lebih menusuk, dan anehnya membuat perutnya mual sekaligus pusing. Sekitar pukul 13, ketika sebagian pelanggan mulai beranjak, seorang ibu muda dengan anak balitanya datang. Anak itu rewel, menangis keras sambil memegang perutnya. Si ibu berkata ia sudah memesan gulai kepala ikan untuk dibungkus kemarin, dan hari ini mau makan di tempat. Bunia menyambut dengan ramah, seolah tak ada yang terjadi. "Oh, silakan duduk. Saya siapkan langsung." Namun Darto,
yang saat itu sedang di belakang meja dapur, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari ruang pendingin, Bunia mengambil sebuah wadah besar. Ia membuka tutupnya, dan seketika bau anyir yang pekat menyapu ruangan. Darto berusaha menahan batuk. Di dalam wadah itu, bukan hanya kepala ikan. Ada potongan lain yang sulit diidentifikasi, terendam dalam cairan merah kental. Bunia dengan santai mengambil salah satu kepala ikan, mencucinya sebentar, lalu menuangkannya ke panci kuah gulai yang sedang mendidih. Darto ingin berpaling, tapi matanya tak sengaja menangkap sesuatu. Saat kepala ikan itu dimasukkan ke kuah, ia melihat sepasang mata yang terlalu manusia. Bukan bola mata ikan yang bulat dan bening, melainkan mata keruh yang bentuknya menyerupai manusia, walau ukurannya agak lebih kecil. Ia menelan ludah. Rasanya ingin muntah, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Tak lama, gulai itu dihidangkan ke meja si ibu muda. Anak balita yang tadi menangis kini diam, memandang mangkuk gulai dengan tatapan aneh, seperti mengenali sesuatu. Ia tidak langsung makan, hanya menatap lama, lalu mulai meraih sendok perlahan. Darto memperhatikan dari jauh, berharap itu hanya perasaan anehnya saja. Tapi ketika anak itu memasukkan suapan pertama, ia mendadak tersedak hebat. Si ibu panik, memukul punggung anaknya, dan setelah batuk keras, anak itu memuntahkan sesuatu ke meja. Benda yang dimuntahkan adalah kuku kecil berwarna pucat, mirip kuku jari manusia. Suasana meja itu mendadak hening. Si ibu menatap benda itu dengan wajah pucat, lalu menoleh ke arah Bunia. "Ini apa?" Suaranya gemetar. Bunia tetap tersenyum, tapi matanya dingin. "Ah, mungkin duri ikan. Maaf ya, nanti kami ganti yang baru." Namun sebelum si ibu sempat bicara lagi, Pak Yusran muncul dari belakang, menepuk bahu wanita itu sambil berkata dengan nada pelan namun tegas, "Ibu, lebih baik jangan ribut di sini. Tidak baik untuk anak." Nada suaranya membuat si ibu terdiam. Ia meraih tangan anaknya, lalu buru-buru keluar, meninggalkan mangkuk gulai yang masih mengepulkan bau anyir. Darto berpikir, itu seharusnya cukup bagi siapapun untuk menutup rumah makan ini dan melapor polisi. Tapi entah kenapa, seolah ada kekuatan yang membuat orang-orang menutup mulut setelah mengalami hal aneh di sini. Ia ingat pagi tadi, sosok tinggi bertanduk itu meminta 2 kepala lagi pada bulan purnama. Apakah anak itu salah satu targetnya? Apakah potongan yang dimasak tadi bagian dari korban sebelumnya? Pikiran itu membuatnya ingin segera kabur. Ia menunggu sampai Bunia sibuk di dapur, lalu mencoba menuju pintu belakang. Namun begitu ia memegang gagang pintu, ia mendapati pintu itu terkunci rapat dari luar. Tiba-tiba, ia mencium bau anyir yang jauh lebih pekat dari sebelumnya, seolah menempel langsung di hidungnya. Ia menoleh, dan di sudut dapur, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di atas meja, ada sebuah baki besar berisi beberapa potongan daging mentah. Tapi potongan itu, jelas bukan dari sapi atau ayam. Ada potongan lengan kecil dengan kulit pucat, lengkap dengan lipatan siku. Ada potongan kaki mungil yang kukunya masih utuh. Semuanya ditaburi bubuk rempah dan bawang merah goreng, seolah siap dimasak. Darto terpaku. Lalu ia sadar, salah satu potongan itu bergerak sedikit, seperti masih hidup. Seketika ia mundur, tapi kakinya menyenggol panci kuah panas di dekatnya hingga terguling ke lantai, membuat suara berisik. Bunia dan Pak Yusran langsung menoleh bersamaan. Tatapan mereka tidak lagi ramah. Bunia berjalan mendekat pelan, sementara Pak Yusran menutup tirai dapur yang menghadap ruang makan. "Darto," suara Bunia kali ini nyaris berbisik, "kamu sudah melihat terlalu banyak." Pak Yusran mengambil pisau besar dari gantungan. Darto tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, ia mungkin tidak akan keluar dari dapur ini hidup-hidup. Dengan napas memburu, ia meraih panci kecil di dekatnya dan melemparkannya ke arah Bunia, lalu berlari ke arah pintu samping yang jarang dipakai. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Begitu berhasil keluar, ia tidak menoleh lagi. Ia berlari menembus terik matahari siang, membawa serta bau anyir yang masih menempel di tangannya, bau yang seolah tidak akan pernah hilang. Di kejauhan,
Ia merasa mendengar suara tawa Bunia yang dingin, dan janji samar dari sosok bertanduk itu. Kau belum selesai dengan kami, Darto. Malam itu, Darto mengurung diri di rumah kontrakannya yang sempit di pinggiran Bekasi. Tubuhnya masih berkeringat walau ia sudah berganti pakaian. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang lagi potongan-potongan tubuh di dapur rumah makan Minang Murni, bau anyir pekat yang menempel di tangannya, dan tatapan Bunia yang dingin seperti pisau. Ia sudah mencoba menggosok tangannya dengan sabun berkali-kali, bahkan sampai menggunakan cairan pembersih lantai. Tapi bau itu tetap ada, seolah bukan sekadar menempel di kulit, melainkan sudah meresap sampai ke tulang. Sekitar pukul 9 malam, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Lampu jalan di luar masih menyala, tapi seluruh blok rumah kontrakannya gelap gulita. Darto mengira itu pemadaman biasa, tapi kemudian ia sadar, hanya rumahnya yang gelap. Rumah-rumah tetangga masih terang benderang. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengambil senter kecil dari laci. Sinar kuningnya bergetar di tangannya yang basah oleh keringat. Saat ia berjalan ke arah meteran listrik, ia mendengar suara, seperti sesuatu menggesek-gesek jendela depan rumahnya. Suara itu ritmis, KRRK, KRRK. KRRK, seolah ada kuku panjang yang sedang menggaruk kaca. Perlahan, ia melangkah ke ruang tamu. Tirai jendela masih tertutup rapat. Namun dari celah kain tipis itu, ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di luar. Tinggi, kurus, dengan tanduk melengkung ke belakang kepala. Napas Darto tercekat. Ia ingat betul bentuk itu, sosok yang dilihatnya saat ritual di dapur, makhluk yang meminta 2 kepala lagi, pada bulan purnama. Siluet itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap jendela. Tapi entah kenapa, Darto merasa tatapan itu menembus kain tirai, langsung menancap ke matanya. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang rumah, suara langkah kaki yang pelan tapi berat, seperti seseorang menyeret kakinya di lantai semen. Darto berbalik, menyinari arah suara itu dengan senter. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menoleh lagi ke jendela depan, siluet itu sudah hilang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat menarik napas panjang, ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Darto. Suara yang memanggilnya lirih itu adalah suara perempuan, lembut, tapi seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Buka pintunya. Kamu lupa, kita belum selesai. Darto mundur beberapa langkah. Ia tahu itu suara Bunia. Namun bagaimana mungkin ia bisa ada di sini, hanya beberapa jam setelah ia kabur dari rumah makan? Ketukan di pintu berubah menjadi hentakan keras. Duk, duk, duk. Suara itu membuat pintu bergetar. Sambil mundur, ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon polisi. Tapi sinyal di layar ponselnya tiba-tiba hilang. Tidak ada bar sama sekali. Lalu, di sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di luar jendela. Ketika menoleh, ia melihat mata, 2 mata besar dengan pupil memanjang, menatapnya dari balik kaca. Tanpa sadar, ia berteriak dan menjatuhkan ponselnya. Ia lari ke kamar, mengunci pintu, lalu meraih lemari pakaian untuk mendorongnya ke depan pintu kamar sebagai penghalang tambahan. Namun baru saja ia menarik napas lega, terdengar suara napas berat dari dalam kamar. Ia menoleh pelan, dan di sudut gelap dekat lemari, ada sosok kecil yang meringkuk. Kulitnya pucat keabu-abuan, tubuhnya kurus, dan matanya melotot. Mulutnya bergerak, menggumam pelan. Aku lapar, sangat lapar. Itu bukan anak kecil biasa. Tubuhnya lebih mirip kerangka dengan kulit tipis, dan di sela-sela bibirnya ada bekas darah kering. Darto menjerit dan mencoba meraih gagang pintu untuk keluar, tapi lemari yang ia dorong tadi justru menghalanginya. Sosok itu merangkak cepat ke arahnya dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak. Ia menendangnya sekuat tenaga, lalu berusaha membuka pintu meski lemari masih menghalangi. Akhirnya ia berhasil keluar ke ruang tamu, namun begitu keluar, ia melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Di ambang pintu berdiri Bunia, tersenyum lebar. Darto, kita akan mulai makan malam. Kau datang tepat waktu. Di belakangnya, berdiri Pak Yusran sambil memegang pisau besar.
Dan di kejauhan, di bawah sinar lampu jalan, Darto melihat siluet tinggi bertanduk itu, perlahan melangkah mendekat. Darto tahu, jika ia tetap di sini, ia tidak akan selamat. Dengan sisa tenaga, ia menerobos keluar pintu lewat sisi berlawanan, melewati jendela dapur yang kacanya sudah retak. Kakinya tergores pecahan kaca, tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari ke arah gang kecil di belakang rumah, menembus gelap malam. Suara langkah-langkah berat mengikuti di belakangnya, disertai suara tawa Bunia yang menggema di udara malam. "Kau milikku, Darto, kau milikku." Dan saat ia menoleh sekali lagi, ia melihat bayangan bertanduk itu sudah berdiri di ujung gang, menutup satu-satunya jalan keluar. Langkah kaki Darto terpaku. Nafasnya terputus-putus. Dada naik turun cepat. Di depannya, gang sempit itu dipenuhi kegelapan yang tidak wajar, seolah lampu-lampu jalan padam hanya di titik itu. Dan dari dalam kegelapan itu, sosok tinggi bertanduk muncul perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Setiap gerakan membuat tanah di bawahnya terdengar retak. Di belakangnya, suara tawa Bunia semakin dekat. "Mau lari kemana lagi kau, Darto?" Suaranya seperti bisikan yang menusuk langsung ke telinga, padahal jaraknya masih beberapa meter. Darto memutar otak. Satu-satunya jalan keluar adalah memanjat pagar bambu di sisi kiri gang yang memisahkan permukiman dengan lahan kosong. Tanpa pikir panjang, ia melompat, mencoba memanjat dengan kaki yang masih berdarah akibat pecahan kaca. Namun sebelum ia berhasil naik setengah, tangan kurus pucat mencengkeram pergelangan kakinya. Darto menjerit dan menendang sekuat tenaga. Cengkeraman itu terlepas, tapi meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Begitu ia berhasil memanjat dan mendarat di sisi lain, ia langsung berlari menembus ilalang tinggi yang menutupi lahan kosong. Rumput setinggi dada itu membuat pandangan terbatas, tapi ia terus memaksa langkah. Di belakangnya, terdengar suara dedaunan bergerak cepat. Mereka mengejarnya. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir yang sama seperti di dapur rumah makan. Darto mulai sadar bahwa aroma itu bukan hanya darah, tapi juga busuknya daging yang sudah lama membusuk. Beberapa meter di depannya, ia melihat sebuah rumah reot tak berlampu. Tanpa ragu, ia berlari menuju rumah itu, berharap bisa bersembunyi. Pintu rumah reot itu tidak terkunci. Begitu masuk, ia langsung disambut bau debu dan kayu lapuk. Ia menutup pintu perlahan, lalu mundur masuk lebih dalam. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruang besar tanpa perabotan, kecuali meja panjang di tengah ruangan. Di atas meja, ada lilin-lilin kecil yang sudah meleleh setengah, seolah baru saja digunakan. Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada dinding yang penuh coretan. Coretan itu bukan sekadar goresan acak, melainkan simbol-simbol yang sama seperti yang ia lihat di lantai dapur rumah makan saat ritual. Di tengah ruangan, di atas meja, ada piring besar berisi potongan kepala ayam yang sudah kering. Beberapa di antaranya bahkan terlihat seperti kepala manusia miniatur, ukuran dan bentuknya kecil, tapi detailnya jelas menyerupai wajah manusia dengan mata terpejam. Tiba-tiba, dari balik meja, sesuatu bergerak. Darto langsung mundur, siap lari. Lalu muncullah seorang lelaki tua berambut putih panjang. Tubuhnya kurus namun matanya tajam. "Kau, yang baru saja keluar dari sana." Suaranya berat, seperti berderak. "Rumah makan itu." Darto terdiam, bingung sekaligus waspada. "Bapak siapa?" tanyanya pelan. Lelaki itu berjalan pelan mendekat. "Aku dulu yang membangunnya. Tapi setelah mereka datang, semua berubah." Darto terperangah. Lelaki itu lalu bercerita, bertahun-tahun lalu, rumah makan Minang Murni hanyalah warung kecil biasa miliknya. Dagangannya tidak terlalu laris, sampai suatu malam, pasangan muda, Bunia dan Pak Yusran, datang menawarkan kerjasama. Mereka bilang bisa membuat warung itu ramai setiap hari, dengan satu syarat. Ia harus ikut ritual tertentu setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya, ia menolak. Tapi setelah melihat pelanggan mulai berdatangan entah dari mana setiap harinya, ia tergoda. Ia ikut ritual, dan malam itu untuk pertama kalinya ia melihat sosok bertanduk itu. Namun setelah 3 tahun, ia merasa ada yang tidak beres.
Pelanggan-pelanggan setia mulai menghilang satu persatu. Ia mendengar kabar mereka meninggal mendadak, atau hilang tanpa jejak. Akhirnya ia memutuskan kabur, meninggalkan rumah makan. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah bebas. Setiap malam purnama atau malam tanpa bulan seperti ini, makhluk itu mencari dirinya. Darto mendengar cerita itu sambil merasakan sesuatu aneh. Suhu ruangan menurun drastis, dan napas mereka berdua mulai terlihat seperti uap. Lelaki tua itu tiba-tiba menatap pintu dengan wajah tegang. "Mereka sudah di sini," bisiknya. "Kalau kau ingin hidup, jangan pernah melihat matanya langsung." Belum sempat Darto bertanya apa maksudnya, pintu rumah reot itu terbuka perlahan tanpa suara. Dari luar, kegelapan merembes masuk seperti cairan pekat. Dalam kegelapan itu, terlihat siluet tanduk yang menjulang. Darto dan lelaki tua itu mundur perlahan ke sudut ruangan. Namun tiba-tiba, semua lilin di atas meja menyala sendiri, menampakkan sosok Bunia dan Pak Yusran yang berdiri di sisi pintu. Mata mereka hitam sepenuhnya, senyum mereka lebar hingga pipi robek. "Sudah kubilang, Darto, kau milik kami." Suara Bunia menggema di seluruh ruangan. Makhluk bertanduk itu kemudian masuk, tubuhnya hampir memenuhi setengah ruangan. Kulitnya hitam kelam, matanya merah menyala, dan bau busuk bercampur amis semakin pekat. Lelaki tua itu tiba-tiba berteriak sambil melempar sesuatu ke arah makhluk itu. Seikat daun kering yang langsung terbakar begitu menyentuh tanah. Api itu membentuk lingkaran di sekeliling makhluk bertanduk, tapi hanya bertahan beberapa detik sebelum padam. "Lari sekarang!" teriak lelaki tua itu. Darto tidak berpikir panjang. Ia melesat keluar pintu belakang, menembus pekatnya lahan kosong. Dari belakang, ia mendengar suara lelaki tua itu menjerit panjang, diikuti suara daging yang disobek. Namun ia tidak berani menoleh. Ia terus berlari, bahkan saat kakinya menginjak sesuatu yang lunak dan licin, entah apa, di tanah. Nafasnya tersengal, matanya perih terkena angin malam. Akhirnya ia melihat cahaya lampu jalan di kejauhan. Ia menuju ke arah itu, berharap bisa keluar dari area terkutuk ini. Tapi ketika ia hampir mencapai jalan raya, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Langkah berat yang sangat ia kenal. Makhluk itu masih mengejarnya. Udara malam menusuk paru-paru Darto, tapi ia tak berani berhenti. Lampu jalan raya sudah jelas terlihat di depan, seperti janji keselamatan yang begitu dekat, namun tetap terasa jauh. Langkahnya cepat, napasnya tersengal. Suara langkah berat itu terus mengikuti. Duk, duk, duk. Seperti tanah retak setiap kali makhluk itu menginjak. Sesekali terdengar suara dengusan kasar, disertai aroma busuk yang semakin kuat. Darto menoleh sekilas. Di balik ilalang tinggi, siluet makhluk bertanduk itu bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar itu. Matanya merah menyala di tengah kegelapan, seperti bara api yang lapar. Begitu Darto mencapai jalan aspal, ia langsung berlari ke arah yang ia pikir menuju pusat kota. Namun yang aneh, setelah berlari sekitar 2 menit, ia kembali melihat lahan kosong dan rumah reot yang tadi ia tinggalkan. "Gila, ini nggak mungkin," gumamnya. Ia mencoba arah berlawanan, tapi lagi-lagi, setelah berlari lama, ia tetap kembali ke titik yang sama. Jalan itu berputar, memaksanya terjebak dalam lingkaran setan. Di tengah rasa panik, ia teringat kata-kata lelaki tua tadi, jangan pernah melihat matanya langsung. Mungkin itu satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini. Tapi bagaimana ia bisa melawan sesuatu yang bahkan sulit didefinisikan? Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara kendaraan. Darto menoleh dan melihat sebuah truk tua melaju perlahan. Lampunya redup, mesinnya batuk-batuk, tapi itu tetap kendaraan manusia. Setidaknya ia berharap begitu. Ia langsung berlari ke tengah jalan, melambai-lambaikan tangan sambil berteriak, "Tolong! Tolong saya!" Truk itu berhenti. Dari balik kaca depan, terlihat sopir tua berpeci, wajahnya tirus tapi tersenyum ramah. "Malam-malam sendirian, nak? Naik cepat," katanya sambil membuka pintu. Tanpa pikir panjang, Darto naik. Truk itu kembali berjalan, perlahan tapi pasti menjauh dari rumah reot itu. Darto mencoba menjelaskan semuanya,
Tapi sopir itu hanya mengangguk-angguk pelan. Saya sudah lama tahu tempat itu. Banyak orang hilang di sana. Kau beruntung bisa keluar, ucapnya. Namun saat Darto menoleh ke kaca spion, darahnya langsung membeku. Di kejauhan, di tengah jalan, makhluk bertanduk itu berdiri tegak, menghadap ke arah mereka. Dan meski jaraknya semakin jauh, Darto merasa tatapan makhluk itu tetap menembus punggungnya. Perjalanan menjadi hening. Hanya suara mesin tua yang berderak dan angin malam yang masuk dari celah jendela. Darto mulai merasa lega. Pikirnya ia sudah benar-benar lepas. Tapi perlahan, ia mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Lampu jalan yang mereka lewati selalu sama. Tiang bengkok sedikit ke kiri, bohlam berkedip, tiang mengelupas di bagian bawah. Setelah yang ketiga kali ia melihat tiang yang sama, ia mulai curiga. "Pak, kita lewat jalan yang sama terus, ya?" tanyanya. Sopir itu tersenyum, tapi kali ini senyumnya aneh, terlalu lebar, seperti tidak wajar di wajah manusia. "Bukan jalannya yang berputar, tapi kamu." Darto tersentak. Ia menoleh keluar jendela, dan pemandangan yang ia lihat membuat isi perutnya hampir keluar. Di luar sana, bukan lagi jalan raya, tapi lahan kosong yang sama, dengan rumah reot berdiri di tengahnya. Truk berhenti. Sopir itu menatap Darto lekat-lekat, dan matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. "Turunlah. Mereka menunggumu." Sebelum Darto bisa bereaksi, pintu truk terbuka sendiri, dan ia merasakan tarikan kuat dari luar. Sesuatu mendorongnya hingga terjatuh ke tanah berdebu. Saat ia menoleh, truk itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Langkah berat kembali terdengar, kali ini dari 3 arah sekaligus. Dari balik ilalang, sosok Bunia, Pak Yusran, dan makhluk bertanduk itu muncul bersamaan. Darto mundur perlahan, tapi punggungnya menabrak sesuatu, dinding rumah reot. Tak ada lagi tempat lari. Bunia melangkah maju, wajahnya tetap tersenyum meski matanya kosong. "Kau tahu, Darto, tidak semua orang dapat kehormatan diundang langsung oleh Tuan." Pak Yusran mengeluarkan kantong kain hitam dari balik bajunya. Dari dalamnya terdengar suara-suara kecil, seperti bisikan anak-anak yang menangis. Ia membuka kantong itu sedikit, dan Darto melihat kilatan mata mungil yang bergerak cepat di dalamnya. Tuyul. Makhluk bertanduk itu maju, dan tanah di sekitarnya bergetar. Ia mengangkat tangannya yang besar, dan Darto bisa melihat kuku-kuku panjang seperti pisau. Namun sebelum cakar itu menyentuhnya, angin kencang bertiup dari arah belakang Darto. Dari kejauhan, terdengar bunyi lonceng tua yang berdentang keras. Semua sosok itu berhenti bergerak, termasuk makhluk bertanduk. Dari balik ilalang, muncul seorang perempuan tua berjubah putih, membawa tongkat kayu yang di ujungnya tergantung 3 lonceng kecil. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Pergi kalian!" Suaranya menggema aneh, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Bunia mendesis seperti ular, sementara Pak Yusran mundur sambil memelukkan tong kainnya erat-erat. Makhluk bertanduk itu menatap perempuan tua itu lama, lalu perlahan mundur kembali ke dalam kegelapan. Perempuan itu berjalan mendekati Darto. "Kalau kau mau selamat, ikut aku. Tapi ingat, setelah ini, tak ada jalan kembali." Darto menatap wajahnya, mencoba memastikan ini bukan jebakan lagi. Tapi melihat makhluk-makhluk itu benar-benar menjauh, ia memutuskan ikut. Mereka berjalan cepat menembus ilalang, menuju sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan tua itu terus menggoyangkan tongkatnya, membuat lonceng berdenting pelan, dan setiap dentingan terasa membuat udara lebih ringan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah gubuk sederhana. Di dalamnya, api perapian menyala, dan aroma rempah memenuhi ruangan. "Beristirahatlah di sini, tapi kau harus mendengar ceritaku dulu, karena setelah ini, giliran mereka akan semakin kuat memburumu," ucap perempuan itu. Darto duduk, masih terengah. Siapa mereka sebenarnya? Dan kenapa aku? Perempuan itu memandangnya lama, lalu menjawab pelan, "Mereka bukan cuma pemburu jiwa, mereka penjaga pintu. Dan entah kenapa, pintu itu menginginkanmu." Api di perapian memercik pelan,
menyebarkan aroma kayu terbakar yang samar bercampur rempah. Darto duduk bersandar pada dinding bambu, tubuhnya masih gemetar. Perempuan tua itu duduk di seberang, wajahnya diterangi cahaya oranye dari api, membuat keriputnya tampak seperti guratan peta kuno. "Aku butuh jawaban," ujar Darto, suaranya parau. "Makhluk bertanduk itu, Bu Nia, Pak Yusran, apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku?" Perempuan itu menghela napas panjang. "Kau sudah terlalu dekat dengan pintu, dan sekali seseorang melihatnya, pintu itu akan mengingatmu selamanya." "Pintu?" Darto mengernyit. "Pintu apa?" "Pintu antara dunia kita dan dunia mereka," jawab perempuan itu, suaranya bergetar seperti menggema dari jauh. "Tempat di mana semua yang mati dengan cara tidak wajar menunggu. Makhluk bertanduk yang kau lihat, dia adalah penjaga pintu. Tugasnya sederhana, memastikan arwah yang tidak seharusnya kembali tetap di sana, dan menarik manusia yang mereka pilih untuk menjadi bagian dari pelayan mereka." Darto menggeleng cepat. "Tapi aku tidak punya urusan dengan mereka. Aku hanya datang ke rumah makan itu karena rasa penasaran," potong perempuan itu tajam. "Dan rasa penasaran adalah pintu yang paling mudah dibuka." Ia kemudian mengambil kantong kain putih dari sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan segenggam tanah hitam bercampur abu, lalu menaburkannya di lantai. Dengan ujung tongkatnya, ia mulai menggambar lingkaran, diikuti simbol-simbol aneh. Tanah ini diambil dari kuburan orang yang mati tanpa kepala. Simbol ini akan membuatmu tak terlihat oleh mereka. Sementara waktu. Darto menelan ludah. Sementara waktu? Jadi mereka masih bisa menemukan aku. "Mereka selalu menemukan yang telah mereka tandai," jawabnya tenang. "Bu Nia dan Pak Yusran hanyalah kaki tangan. Tapi makhluk bertanduk itu, dia akan terus berjalan di belakangmu sampai waktunya tiba. Dan percayalah, kau tidak ingin ada di tempat yang dia bawa." Perempuan itu berhenti menggambar, lalu menatap Darto. "Kau harus memilih. Tetap bersembunyi sampai waktumu habis, atau menghadapinya, memutus tanda yang dia pasang padamu." Darto meremas celananya. Bagaimana caranya memutus tanda itu? Perempuan itu tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. Dengan masuk ke wilayahnya, dan keluar sebelum matahari terbit. Darto terdiam. Ia bahkan hampir mati di luar sana beberapa jam lalu, dan sekarang perempuan ini memintanya kembali masuk ke tempat yang jelas-jelas penuh dengan sesuatu yang ingin membunuhnya. "Kalau aku menolak?" tanya Darto. "Kalau kau menolak, mereka akan datang ke sini sebelum fajar. Dan aku tidak akan bisa menahan mereka," jawabnya datar. Darto memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Pilihan yang ada sama-sama buruk, tapi setidaknya satu memberi peluang untuk bebas. "Baik, aku akan melakukannya. Tapi kau harus ikut denganku." Perempuan itu tertawa pendek, suaranya kering seperti ranting patah. "Ini urusanmu, nak. Aku hanya penunjuk jalan. Masuk dan keluar, itu tanggung jawabmu sendiri." Ia kemudian meraih sebuah botol kaca berisi cairan keruh. "Minum ini sebelum kau masuk. Ini akan membuatmu bisa melihat jalan yang sebenarnya, bukan jalan berputar yang mereka siapkan." Cairan itu berbau seperti besi berkarat bercampur darah. Darto hampir muntah saat meneguknya, tapi perempuan itu memaksa. Begitu cairan itu masuk, matanya langsung terasa panas, dan seluruh ruangan berputar. "Apa yang kau lakukan padaku?" teriak Darto, memegangi kepala. "Matamu harus dibuka dengan cara yang tidak alami, supaya kau bisa melihat pintu itu," jawabnya. "Sekarang, ikut aku." Mereka keluar dari gubuk. Malam masih gelap, tapi entah kenapa udara terasa lebih berat, seperti semua suara alam menghilang. Perempuan itu berjalan cepat, dentingan lonceng kecil di tongkatnya menjadi satu-satunya bunyi. Setelah berjalan beberapa menit, Darto melihatnya. Di kejauhan, berdiri di antara dua pohon besar yang saling melengkung, ada sebuah pintu kayu tinggi berwarna hitam. Ukirannya rumit, seperti wajah-wajah yang menjerit. Pintu itu, Darto hampir tak bisa bicara.
Itulah yang mereka jaga, kata perempuan itu. Kau punya waktu sampai matahari pertama menyentuh tanah. Kalau kau masih di dalam saat itu, tubuhmu akan kembali, tapi jiwamu tetap di sana. Tiba-tiba, dari balik ilalang, suara langkah berat terdengar. Penjaga pintu muncul, matanya merah menyala, tanduknya menjulang ke atas. Dia berdiri di depan pintu, tidak bergerak, hanya menatap. Perempuan tua itu mundur. Aku tidak bisa ikut lebih jauh. Di sini batasnya. Darto menatapnya panik. Kau bilang kau penunjuk jalan. Aku sudah menunjukkan jalannya. Sisanya, kau harus melangkah sendiri, ucapnya sambil memukul tanah dengan tongkat 3 kali. Penjaga pintu perlahan menggeser tubuhnya, membuka sedikit jalur ke pintu itu. Suara berat keluar dari mulutnya, bukan bahasa manusia. Tapi entah kenapa Darto mengerti, masuklah, atau aku yang akan menyeretmu. Dengan napas berat, Darto melangkah. Begitu ia melewati penjaga pintu, udara di sekelilingnya berubah dingin, dan pemandangan di depannya berganti. Ia kini berdiri di jalan panjang yang dipenuhi rumah-rumah tanpa jendela. Semua pintunya tertutup rapat. Dari balik pintu-pintu itu terdengar suara-suara, tangisan, tawa gila, jeritan yang terputus. Dan di ujung jalan, ada cahaya redup, mungkin jalan keluar, atau mungkin perangkap. Darto melangkah maju, sadar bahwa setiap detik membawanya semakin dekat pada akhir yang tidak bisa ia tarik kembali. Udara di dalam wilayah itu menyesakan, seolah setiap tarikan napas memaksa paru-paru menelan kabut dingin yang beratnya setara dengan timbunan tanah basah. Darto melangkah hati-hati, matanya terus memandangi deretan rumah di kiri dan kanan. Semua bangunan itu berdiri rapat, tanpa jendela, tanpa celah sedikit pun. Dindingnya hitam, kayunya tua, dan setiap pintunya ditutup dengan papan melintang yang dipaku dengan paku besar berkarat. Dari balik setiap pintu, suara-suara aneh terus terdengar. Ada yang lirih seperti bisikan dekat telinga, ada pula yang meledak seperti teriakan histeris. Darto tak berani berhenti mendengarkan, karena setiap kali ia melambat, suara-suara itu seakan memanggil namanya, memanjangkan suku kata terakhir dengan nada menurun, seperti senandung orang sakit. Ia mencoba menatap lurus ke depan, ke arah cahaya redup di ujung jalan, satu-satunya tanda bahwa mungkin ada akhir dari lorong ini. Langkahnya bergema di antara dinding-dinding rumah, tapi gema itu aneh, seolah suara sepatunya dibalas dengan langkah kaki lain, setengah detik setelahnya. Ia mempercepat langkah, namun gema itu tetap mengikuti dengan ritme yang sama, tak pernah tertinggal. Sesekali, ia merasakan angin dingin menyapu tengkuknya, seperti napas dari sesuatu yang tak kasat mata, menunggu ia menoleh. Cahaya di ujung jalan terlihat semakin dekat, namun jalannya terasa melar, seperti medan yang memanjang setiap kali ia berusaha mendekat. Rumah-rumah di sekitarnya pun mulai berubah bentuk, papan dindingnya berdenyut seperti daging, pintu-pintunya mengeluarkan bunyi seperti gesekan tulang. Dan dari celah-celah kecil di selapapan, cairan hitam kental menetes ke tanah, berbau seperti darah yang membusuk bercampur minyak. Tiba-tiba, salah satu pintu di sisi kanan bergetar hebat, papan penahannya retak, dan dari dalamnya muncul sepasang tangan pucat yang panjangnya tidak wajar. Jemarinya runcing, kukunya hitam seperti arang terbakar. Tangan itu meraih udara, berusaha menangkap apapun yang lewat. Darto menahan napas, memaksa kakinya bergerak cepat, tapi tangan itu melesat ke arahnya, nyaris menyentuh bahunya. Begitu ia berhasil melewati rumah itu, suara dari dalam berubah menjadi pekikan panjang yang menusuk telinga. Pekikan itu seperti memanggil makhluk lain di sepanjang jalan, dan satu persatu pintu mulai bergetar. Darto sadar bahwa ia kini dikejar bukan hanya oleh satu makhluk, tetapi oleh seluruh isi lorong ini. Ia mulai berlari. Nafasnya memanas, dadanya seperti terbakar, tapi kakinya tak boleh berhenti. Dari belakang, bunyi papan yang dirobohkan terdengar semakin dekat, disusul derap langkah kaki yang berat dan cepat. Dalam kepanikan, ia melirik ke samping dan menyesalinya. Di sela rumah, ia melihat mata-mata merah menyala yang menatapnya dari kegelapan, mengikuti setiap gerakannya tanpa berkedip. Cahaya di ujung jalan kini lebih besar, berwarna kuning pucat seperti sinar obor. Namun ada sesuatu yang menghalangi. Sosok tinggi berjubah hitam, berdiri membelakangi cahaya.
Darto tak perlu melihat wajahnya untuk tahu siapa itu. Penjaga pintu. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunggu. Dan saat Darto berjarak beberapa langkah, ia mengangkat tangan, lalu perlahan merentangkannya, menutupi seluruh lebar jalan. Udara di sekitar mereka bergetar, dan jalan di belakang Darto mulai melipat, seolah dunia itu sedang menutup dirinya sendiri. Suara jeritan dari pintu-pintu kini terdengar semakin nyaring, berpadu menjadi satu harmoni kegilaan. Darto tahu ia tak punya pilihan lain. Ia harus menerobos. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, berlari lurus ke arah penjaga pintu. Saat jarak tinggal 1 langkah, makhluk itu menggerakkan kepala, dan untuk pertama kalinya Darto melihat wajahnya dari dekat. Itu bukan wajah binatang, bukan pula manusia. Wajah itu seperti topeng kayu yang diukir dengan ekspresi sedih. Tapi dari matanya yang hitam pekat, air mata darah terus mengalir. Tepat saat tangan raksasa itu bergerak untuk meraih, Darto melompat ke celah kecil di bawah lengannya. Tubuhnya nyaris terjepit, tapi ia berhasil melewati. Cahaya dari luar menyilaukan matanya, membuatnya terhuyung. Begitu ia keluar dari lorong itu, udara berubah. Bau busuk menghilang, digantikan aroma tanah basah dan suara jangkrik malam. Ia terjatuh di tanah, merasakan rerumputan dingin menempel di pipinya. Ketika ia menoleh ke belakang, pintu hitam itu sudah hilang. Tidak ada jejak jalan panjang atau rumah-rumah tanpa jendela, hanya hutan gelap yang tenang. Darto mencoba bangkit, tubuhnya gemetar hebat. Langit mulai menunjukkan semburat oranye, tanda matahari akan segera terbit. Ia sadar bahwa ia keluar tepat waktu. Namun, sebelum ia sempat merasa lega, dari kejauhan ia mendengar bunyi lonceng kecil, dentingan yang sama seperti yang dibawa perempuan tua itu. Darto menoleh, dan di antara pepohonan, ia melihat siluet perempuan itu. Namun kali ini, ia tidak mengenakan jubah putih, melainkan jubah hitam yang sobek-sobek. Wajahnya tak lagi ramah, matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari belakangnya, bayangan besar bertanduk muncul perlahan, berdiri tegak. Penjaga pintu. Darto terpaku. Ia mengira telah lepas, tapi kini ia mengerti. Pintu itu mungkin telah ia tinggalkan, tapi tanda yang mereka pasang padanya tidak pernah hilang. Sebelum kegelapan menutup pandangannya, ia mendengar suara perempuan itu, kali ini tak lagi bergetar tapi jelas dan dingin. Tak ada yang benar-benar keluar dari sini. Dan setelah itu, dunia lenyap.